Sobat Online, saat ini stunting menjadi tren isu dalam masyarakat. Namun, sebagian masyarakat awam belum mengetahui mengenai stunting. Untuk itu, video ini dibuat untuk membantu memberikan informasi tentang dampak, penyebab, serta pencegahan stunting. Semoga bermanfaat. Stunting atau pendek merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada bayi 0-11 bulan dan anak balita 12-59 bulan sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak menjadi lebih pendek daripada usianya. Masalah stunting memiliki dampak terhadap tumbuh kembang anak. Stunting yang dimiliki balita akan berdampak pada tingkat kecerdasan yang tidak maksimal. Anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas di masa depan, dan postur tubuh yang lebih pendek. Praktek pengasuhan yang kurang baik, serta kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, dapat berpengaruh terhadap terjadinya kejadian stunting. 3 faktor utama penyebab stunting yaitu bumil cake, ASI tidak eksklusif, dan MPASI yang tidak sesuai. Kecukupan gizi janin bergantung pada status gizi ibu. Asupan dan energi yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat mengakibatkan kurang energi kronis atau biasa disebut dengan bumil cake. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah. BBL atau berat bayi lahir merupakan berat yang ditimbang sesaat setelah bayi lahir. Berat badan rata-rata normal yaitu 2.500 hingga 3.800 gram. Dan berat bayi lahir rendah yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Makanan terbaik untuk bayi yaitu ASI atau air susu ibu. ASI ini mengandung semua kebutuhan nutrisi bayi baru lahir yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pencegahan terhadap penyakit. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif nantinya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal seperti penambahan berat badan, tinggi badan, juga lingkar kepala. ASI tentunya sangat penting untuk bayi. Selain memenuhi kebutuhan gizi, ASI juga mengandung sejumlah manfaat lainnya. Nah, untuk mengetahui seputar tentang ASI eksklusif bisa melihat di video selanjutnya mengenai seberapa penting ASI untuk bayi yang akan membahas mengenai pemberian ASI, manfaat, dan komponen di dalamnya. Bayi dengan usia 6 bulan memiliki kebutuhan akan zat gizi yang semakin bertambah. Pemberian air susu ibu yang dihasilkan oleh ibu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dari bayi, sehingga makanan pendamping diberikan sebagai MPASI untuk memberikan kecukupan nutrisi bayi. Di dunia, kejadian stunting menjadi suatu masalah yang serius. Insiden stunting secara global diperkirakan sekitar 171 juta sampai 314 juta yang terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Menurut United Nations Children Fund atau UNICEF, prevalensi stunting pada tahun 2016 menurun. Asia prevalensi stunting sebesar 35,8%, Eastern Africa 34,4%, West Central Africa sebesar 33,5% dan diikuti negara Amerika 2,3%. Stunting dapat dicegah. Siapapun kita, pencegahan terhadap stunting bisa dilakukan. Contohnya, dengan berbagi ilmu pengetahuan misalnya. Stunting dapat dicegah pada masa 1000 hari pertama kelahiran. Masa 1000 HPK sering juga disebut sebagai periode emas bagi anak atau golden period, yaitu masa sejak anak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama. Salah satu pencegahan terhadap stunting yaitu dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi zat gizi, seperti tablet zat besi. Kemudian ibu hamil disarankan untuk rajin memeriksakan kesehatannya dan mengonsumsi makanan sehat. Nah, pemberian ASI eksklusif pada bayi akan memberikan dampak untuk sistem kekebalan tubuh bayi menjadi meningkat, sehingga bayi jadinya lebih sehat, tidak mudah terkena penyakit infeksi, dan lebih jarang sakit.
Pada usia 6 bulan, bayi sudah dapat diberikan makanan pendamping ASI. Peningkatan kualitas makanan tergantung pada pemilihan makanan dan penyajian. Untuk itu disarankan untuk mengkonsultasikannya dengan dokter atau ahli kesehatan lainnya. Pantau tumbuh kembang anak, seperti bawa ke posyandu maupun ke klinik khusus anak. Dengan begitu orang tua akan mengetahui gejala awal gangguan dan penanganan yang tepat untuk anak. Selalu jaga kebersihan lingkungan, karena anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan mereka kotor. Faktor ini yang akan meningkatkan terjadinya diare pada anak. Sekian teman-teman, sedikit informasi mengenai stunting. Ayo cegah stunting, giziku tepat, hidupku sehat. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye.